Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah beberapa waktu lalu saya update untuk B860 HP1P2. Kali ini kita update juga untuk HG680P ya, eh, menggunakan OpenWRT 2305.3. Nah, berhubung karena barusan saya menggunakan B860H, maka di sini masih terdeteksi B860H. Jadi penting juga ya untuk teman-teman melakukan clear cache browser, sebab di versi 2305.3 ini sangat signifikan perbedaan file CSS antara versi 2305.2. Jadi di bagian tema itu memang sangat berbeda dari OpenWRT sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini saya coba untuk clear cache browser. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Dan sempat juga saya mengalami jika tidak clear cache browser, di bagian navbar itu kadang blank putih saja ya, teman-teman. Jadi harus clear browser, clear cache browser untuk meload konfigurasi atau file CSS yang terbaru ya, yang dimiliki oleh 2305.3 ini, teman-teman. Nah, di sini sama dengan yang saya upload untuk B860H menggunakan kelas WAL 06042024, teman-teman. Nah, jadi di OpenWRT terbaru ini itu sangat banyak perubahan sebenarnya, terutama di bagian modul untuk memperlancar koneksi. Untuk di tampilan tidak terlalu signifikan perubahannya, teman-teman. Dan juga di modifikasi saya sudah diterapkan juga beberapa di sini, teman-teman. Jadi saya akan perlihatkan nantinya. Namun seperti biasa, terlebih dahulu saya harus cek-cek sebelum saya share ya. Meskipun saya cek seperti yang terjadi di B860H itu, ternyata masih sempat juga ada yang lolos error yang tidak sempat saya fix kemudian diupload, teman-teman. Nah, baik, kita cek dulu di bagian routingnya. Seperti ini, tidak ada masalah mudah-mudahan. Dan di bagian firewall, kemudian kita cek di bagian sistem log. Nah, di bagian sistem log itu ada tampilan baru di sini, teman-teman. Ada menu baru yang bertuliskan scroll to tile. Ada button ya, tombol ya di sini. Scroll to tile itu fungsinya untuk jika diklik langsung scroll ke akhir halaman, teman-teman. Jadi bisa lihat ke bawah, tidak repot-repot lagi untuk scroll ke sini ya, scroll seperti ini. Jadi begitu juga untuk kembali ke paling atas, tinggal klik scroll to hit. Jadi di kernel log juga ada ya, teman-teman, sama di sistem lognya. Nah, oke, ini hanya ada di versi 2305.3 ya, teman-teman. Di versi 2305.2 belum ada scroll to tile-nya di sini. Oke, kita lanjut di bagian proses. Tentunya semua aman di sini. Dan selalu saya sertakan juga rilis RAM ya, teman-teman. Dan juga selain disertakan rilis RAM manual, sudah disertakan juga rilis RAM secara otomatis ya, yang sebenarnya disetting berjalan tiap 1 jam. Baik, kita lanjut cek network monitor. Seperti biasa, interface-nya disesuaikan saja dengan interface yang teman-teman gunakan ya, terutama untuk modem dan misalkan jika menggunakan USB to LAN. Oke, kita cek di bagian connection. Nah, seperti ini. Lanjut di bagian sistem. Oke, kita cek. Nah, yang terjadi di bagian sistem di B860H kemarin itu di bagian sini ya, teman-teman, language and style. Di sini tidak ada menu material desain ya. Desainnya tidak ada material, hanya ada bootstrap, dark, dan light. Itulah sebabnya kenapa pada saat mengganti time zone, kemudian kita save, yang tersave itu langsung ke bootstrap ini, teman-teman. Karena menu untuk tema material tidak tercantum di sini, dan di di HG680P ini sudah saya fix. Dan untuk B860H juga saya sudah klarifikasi dengan video di Indonesian Test Channel. Berikut cara untuk ngefix problem tersebut, teman-teman. Nah, kita cek di bagian logging time synchronization. Saya sudah menerapkan ID pool ntp.org di sini ya,
untuk sinkronisasi ke jam Asia, teman-teman. Lanjut di bagian administrator, saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada lagi yang bermasalah di sini ya. Software di B860H sih cuman itu kendalanya, teman-teman. Hanya bagian tema saja ya yang bermasalah. Di sini yang terdisable LED dan PHP 8 FPM. Lokal startup aman ya. Di sini ada HG LED untuk LED internet indikator, dan di sini ada Star Service SH. Ini sebenarnya untuk menjalankan balance IRQ ya, yang diadopsi dari OPHAB, teman-teman. Lanjut, ada schedule task di sini, FreeSH dan PNStati ya. Disk manager di sini saya masih menggunakan SD card ya, teman-teman. Belum terinstall ke internal, meskipun di internal memang sudah ada OpenWRT sebenarnya. Oke, aman. File manager, bagian mount point kita cek. Oke. Nah, untuk Amlogic service-nya sendiri itu sudah saya update juga ya, teman-teman. Ada menu baru nih di sini di bagian backup firmware config. Oh, sorry, bukan di mana ya. Nah, di sini rescue kernel ada di sini, teman-teman. Ini fungsinya untuk mengembalikan kernel jika seumpama kita menggantinya namun tidak kompatibel atau ada yang kurang dirasa ya. Jadi bisa dikembalikan ke original kernelnya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk menginstalnya, pilih HG680 di sini ya, teman-teman. Di sini ada dengan kode number 105. Nah, oke, kita lanjut di bagian shutdown, reboot modem. Untuk AT message tidak diupdate, kecuali 4G connection saya update ya, teman-teman, karena memang dari officialnya sudah ada updatean. Namun di sini tidak terdeteksi modem yang saya gunakan sebab saya memang tidak memasang modem di sini, teman-teman, hanya mereview secara offline ya. Oke, modem info tidak ada updatean. Connection monitor ini sudah dimodifikasi ya, teman-teman. Di sini sudah saya modifikasi menjadi reboot modem, dan ini khusus untuk modem-modem Huawei, baik itu high-link yang koneksi USB maupun koneksi kabel LAN. Jadi seperti Orbit Star ya, bisa di restart menggunakan menu reboot modem di sini ya, teman-teman, jika tidak ada ping seumpama seperti itu. Nah, oke, kita lanjut di bagian service. Passwordnya di sini saya menggunakan password versi sebentar kita lihat 4763. Sebenarnya sudah keluar versi 4764 karena tapi saya belum menerapkan di sini. Berhubung saya harus mencoba dulu ya, teman-teman, apakah ada yang error atau tidak. Dan tentunya jika ada error saya belum pasang, dan jika saya rasa aman pasti saya pasang. Seperti itu sih cara saya untuk menerapkan updatean di RRWRT. Nah, oke, kita lanjut lagi di bagian node list. Itu juga ada perubahan di sini ya, teman-teman. Untuk password terbaru ini kita nanti bisa memilih automatic detection delay-nya itu di sini ya. Bisa menggunakan ping dan TCP ping. Jadi ini akan ngeping ke akun yang kita gunakan, sama seperti halnya di YACD OpenClass ya, seperti itu. Baik, kita lanjut di bagian OpenClass. Juga sudah menggunakan OpenClass versi baru, versi 0.46.003 beta, teman-teman. Dan tentunya di sini konfigurasi kosong ya. Saya rasa semua sudah bisa menginput konfigurasi, membuat konfigurasi sendiri, bahkan lebih dipermudah lagi dengan adanya menu restore backup ya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut saya perlihatkan juga di sini ada perubahan ya, ada tambahan juga di sini, teman-teman, di mana ya, di override setting kalau tidak salah. Ada tambahan menu di DNS ya. Di sini ada file base DNS proxy group.
atau support regex. Namun ini hanya bisa diterapkan jika menggunakan meta core atau dengan kata lain mengaktifkan metanya, teman-teman. Silakan teman-teman pelajari untuk lebih jelasnya ya. Config editor aman ya teman-teman. Kemudian oke, saya rasa aman semua. Base 64 decode tetap ya wajib disertakan. Nah, di sini home proxy-nya juga sudah home proxy yang terbaru, yang terupdate dari officialnya, teman-teman. Kita cek di sini. Nah, untuk kelas API jangan lupa pilih di sini YACD meta ya, teman-teman. Kemudian word namanya sih sudah terpilih ya sebenarnya. Nah, untuk password kelas dashboardnya sendiri itu adalah Rere ya teman-teman. Oke, kita cek lagi routing nodes. Oke, ini sudah ada tutorial juga di Indonesian Test Channel ya untuk setting-setting home proxy. Nah, oke. Di sini masih saya sertakan zero tier ya teman-teman. Sebenarnya banyak permintaan untuk mengganti zero tier dengan tile scale. Akan tetapi tile scale masih tergolong baru buat saya. Dan mungkin beberapa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama bahwa tile scale itu masih tergolong baru dan belum familiar ya, belum dikuasai seperti zero tier. Maka saya belum terapkan secara permanen di RereWRT. Untuk teman-teman yang sudah paham menggunakan tile scale, bisa menginstal sendiri. Saya sudah buat tutorialnya di Indonesian Test Channel beserta file-file pendukungnya juga saya sudah share di sana teman-teman. Nah, kita lanjut terminal seperti biasa aman ya, HG680P. Nah, untuk di bagian network interface saya tidak koneksi internet, tidak ada modem yang terdeteksi di sini. Untuk IPv6 saya aktifkan secara default di sini teman-teman. Karena semakin hari semakin ada perbaikan ya untuk support IPv6 di dunia injek seperti OpenClass, Paswal maupun home proxy. Jadi mereka semakin mengembangkan support untuk IPv6. Jadi di sini saya sudah aktifkan IPv6-nya. Oke, kita cek lagi DHCP DNS sama seperti OpenWRT 2305.2 itu juga sudah menggunakan menu DHCP DNS seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan sebenarnya bisa menggunakan dua konfigurasi DHCP DNS dengan cara menambahkannya di sini teman-teman. Akan tetapi di sini saya terapkan hanya satu ya sebagai default. Itu fungsinya untuk berganti-ganti konfigurasi ya. Misalkan kita di DHCP DNS pertama itu forwardnya kita gunakan Google, kemudian kita buat lagi satu DHCP DNS dengan forward selain Google misalkan Cloudflare ya. Jadi kita gampang untuk berpindah konfigurasi jika kita menggunakan dua konfigurasi di sini teman-teman. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut di bagian diagnostik, kemudian di bagian firewall. Saya rasa sudah aman ya di OpenWRT buat HG680P ini teman-teman. Sudah tidak seperti di B860H ada kekeliruan sedikit, ada error. Meskipun tidak sangat berpengaruh kepada koneksi ya, tapi berpengaruhnya ke tampilan teman-teman. Oke, untuk icon navbar kita cek semua berjalan dengan baik ya. Oke, home proxy. Kemudian Paswal, OpenClass. Nah, oke, saya rasa tidak ada masalah di sini teman-teman. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.